Kayak saya sering mendengar dari senior itu terbentur terbentur lalu terbentuk. Jadi di kutub itu para santri disituasikan untuk terbentur dengan keadaan kurang, tapi mereka bagaimana, eee, menggerakkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi mereka jualan koran, Mmm. kemudian jualan angkringan yang beli sesama teman sendiri, Oh, ngutang iya? gitu. Pernah itu sampai nggak makan 2 hari gitu. Waduh. Sumpah itu 2 nggak hari. makan 2 hari dan ketika, bilangnya sama temen, "Udah aku ini aja, aku lagi puasa," gitu-gitu. Dalam keadaan krisis seperti itu, nggak ada nasi, rujak pun jadi. Kan kebetulan ada mangga di sekitar kita. Oh, gitu. Juga Wonder People, balik lagi sama Nana di Bincang Seru Komunitas. Dan kali ini kita akan ngobrol bareng komunitas kutub ya. Dan kita udah kedatangan 2 narasumber kita, yaitu Kak Aldi Hidayat dan juga Kak Rifdal Ais Anafis, yang dipanggil Kak Aldi dan juga Kak Ais. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Boleh lebih dekat mungkin? Ya, Baik. baik ya, Aman. aman gitu. Nah, kalau kabarnya Kak Aldi nih, gimana nih Iya, Kak? sama, baik. Sama. Terus kabarnya komunitas ini gimana nih? Lebih baik. Lebih baik. Kayaknya kalau, akhir tahun lagi sibuk-sibuknya. Nah, itu Bener nanti nggak sih? mungkin spill kegiatan untuk Iya. penutup tahun 2023 ya. Iya. Tapi sebelum itu kita mungkin akan kulik dulu apa itu komunitas kutub. Kalau ini Nana cari itu ternyata kutub berasal dari bahasa Arab kutubul yang berarti kitab-kitab. Nah, itu benar ya Kak ya? Benar. Boleh dijelaskan lebih rinci nggak apa sih komunitas kutub itu? Komunitas kutub sih secara umum menjadikan mandiri dan literasi sebagai syarat utama siapapun yang mau mondok di situ. Itu kan sebenarnya adalah yayasan yang di dalamnya itu ada 2 cabang. Ada cabang pesantren, kemudian cabang komunitas. Yayasannya Yayasan Kutub Hasyim Asy'ari dan nama pesantrennya sama dengan nama yayasannya. Kalau komunitasnya Komunitas Kutub Yogyakarta. Jadi di awalnya sih pendiri ingin memberdayakan mahasiswa. Memberdayakan mereka secara finansial, bahasa vulgarnya ya secara finansial dan terutama secara intelektual. Jadi beliau awal-awal mendirikan Kutub itu mendidik para mahasiswa untuk menulis, menuangkan idenya, dikirim ke koran-koran kan waktu itu, koran-koran cetak. Dan dari itu mereka diharapkan bisa memberdayakan dirinya untuk kebutuhan sehari-hari dan terutama untuk kebutuhan kuliah. Jadi mandiri dan literasi itu sudah menjadi satu paket tak terpisahkan dalam Kutub. Ini menarik banget ya. Tapi sebelum itu, sejak kapan sih adanya komunitas kutub ini, Mas Ais? Komunitas kutub berdiri kalau dalam secara kultural itu tahun 2000-an awal itu. Nah, ketika itu ini menarik juga. Pada masa itu, terutama sastra di tanah air itu menjadi semacam gejolak karena kedatangan sastra-sastra vulgar semacam dan beberapa lainnya. Nah, Gus Zainal melihat dari situ, kayaknya emang selain pengen seperti yang Bang Ali tadi bilang, itu pengen berusaha untuk menumbuhkan gairah literasi pesantren. Karena Gus Zainal sendiri kan memang latar belakangnya seperti itu. Nah, itu dari situ sih sebenarnya. Kira-kira bagaimana komunitas kutub dan pondok pesantren Hasyim Asy'ari itu lebih tumbuh dan semacamnya. Seperti itu kira-kira. Berarti kalau awal 2000-an ya kalau sekarang ya usianya sudah 23 dong. Lebih tepatnya sih Kutub itu 1998. Wah. Awalnya itu berawal dari pengajian yang pendiri yaitu Gus Zainal Arifin Toha adakan itu dikenal dengan Jampes, Jamaah Pengajian Selasa Kamis kalau tidak salah, disingkat Jampes. Itu bermula sekitar tahun 98-an Mbak. Dari situ kemudian banyak orang-orang yang ingin belajar ke beliau, dan lebih tepatnya pada tahun 2003-2004 beliau mengontrak
dua asrama di sekitar Kerapia, dan dari situ kemudian mulai secara formal Kutub sudah mulai berdiri gitu. Literasinya, kewajiban untuk mandirinya, semuanya bermula dari situ. Nah iya, itu akarnya dari situ. Gitu ya. Jadi ternyata mengusung dua prinsip yang menurut aku ini keren banget sih, kemandirian dan tentang literasi. Iya. Ini boleh didetailkan nggak, kemandirian ini kayak gimana, kemudian literasinya tuh yang seperti apa gitu? Agak ngeri-ngeri sedap sih, Mbak, tapi sebenarnya itu merupakan pengalaman, kalau saya sih menyebutnya pengalaman eksistensial. Karena di situ kedirian setiap santri diuji. Jadi kalau bahasa vulgarnya di Kutub itu kalau nggak nulis nggak makan. Jadi apa ya, semacam saya sering mendengar dari senior itu terbentur lalu terbentuk. Jadi di Kutub itu para santri disituasikan untuk terbentur dengan keadaan kurang, tapi mereka bagaimana menggerakkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan. Bahkan santri dulu itu kan di samping wajib nulis, wajib baca, diskusi, mereka dalam hal ekonomi jika tidak memungkinkan hanya bersandar ke literasi, mereka jualan koran, kemudian jualan angkringan yang beli sesama teman sendiri, hutang gitu. Jadi ya hutang dari hutang gitu lah. Tapi minimal dari pengalaman unik tersebut kita sama-sama belajar untuk bertahan, tidak secara individualis tapi secara bersama-sama gitu. Ya kira-kira begitu pengalaman eksistensial yang nyaris seluruh santri Kutub termasuk kami sendiri alami gitu. Nah ini pengalamannya Mas Ais gimana ini? Pengalaman aku sendiri agak ini sih. Aku pernah itu pas awal-awal ya, karena aku awalnya di Kutub itu rada malu. Pernah itu sampai nggak makan 2 hari. Waduh. Sumpah itu nggak makan 2 hari, dan ketika bilangnya sama temen, udah aku ini aja, aku lagi puasa gitu. Padahal karena emang padahal nggak ada uang gitu. Karena emang ini ya, karena emang aku pengen megang banget deh apa yang udah disampaikan Bu Zainal almarhum. Karena setelah 3 bulan di Kutub itu emang benar-benar nggak boleh dikirim, benar-benar nggak boleh minta bantuan. Jadi akhirnya kami itu mau nggak mau harus survei sendiri dengan berbagai macam cara. Cuma ini ketika aku kan salah satunya yang memegang erat bahwa aku bisa hidup nih dari tulisannya. Ketika itu aku emang nggak dimuat, dan honor-honornya tuh nggak turun gitu. Jadi memang bener-bener aduh parah banget ya. Ya itu semacam itulah. Terus kemudian bisa mulai makan lagi itu kenapa itu? Kebetulan itu ada teman yang dimuat dan syukuran gitu. baru makan itu. Wah, sumpah aku kalau inget-inget masa itu ya bener-bener ini hidup kayak gini banget ya. Wow. Jadi memang di Kutub juga punya tradisi yang kalau ada tulisan anggota yang dimuat kemudian kayak makan bareng kayak gitu. Wajib juga itu, Bang. Jadi memang di Kutub itu kita diajarkan untuk kekeluargaan gitu. Bahkan kekeluargaannya itu tidak terbatas, bahkan ya seandainya ada non muslim mau masuk Kutub ya dipersilakan. Karena memang sedari awal itu Kutub kalau bahasa ilmiahnya kosmopolit gitu, Pak. Mendidik santri untuk menjadi warga negara dunia, bukan warga negara suku tersendiri atau bangsa tersendiri. Jadi itu kekeluargaan itu. Makanya uniknya di Kutub kalau ada orang yang tidak pernah ada ceritanya, seluruh santri Kutub nggak ada uang. Ya kalaupun ada mungkin 1, 2, 3 hari gitu. Dalam keadaan krisis seperti itu, gak ada nasi, rujak pun jadi. Karena kebetulan ada mangga di sekitar kita. Gitu. Iya, tetap aman ya. Tetap sebenarnya. Aman. Jadi kayak gak ada rotan, akar pun jadi, gak ada nasi, rujak pun jadi. Tinggal minum banyak gitu. Luar biasa. Itu yang menurut aku jadi semangatnya anggota komunitas sepertinya untuk bagaimana dia bisa
tadi ya tentang kemandirian juga dapat, literasi juga dapat. Nah, berarti literasi ini fokusnya ke menulis ya? Membaca, menulis. Membaca dan menulis. Nah, berarti tulisannya itu juga harus bisa paling tidak memberikan manfaat juga ya buat dirinya sendiri dan orang lain ya, kayak gitu. Harus dimuat gambarnya. Harus dimuat biar turun honornya gitu. Berarti sampai sekarang pun Mas Ais dan juga Mas Aldi harus tetap produktif menulis. Iya. Bener. Produktif menulis, dan setiap minggunya itu kami itu kan punya tradisi, salah satu tradisi Selasa Rabu harus ngirim gitu ke berbagai macam media. Selasa Rabu itu benar-benar harus dilakukan gitu. Artinya agar selain punya harapan, kan kita hidup bergantung pada harapan. Nah, agar punya harapan untuk bisa melanjutkan hidup ke depan, kami harus menulis dan mengirim seperti itu. Nah, setiap Selasa dan Rabu. Ya, itu sebenarnya ini sih rahasia dikit lah, tapi nggak apa-apa lah. Iya, itu berarti keren loh. Punya jadwal khusus harus mengirim tulisan. Nah, kalau Mas Aldi sendiri semenjak bergabung di Kutub, apa sih genre-genre tulisan ada nggak sih Mas? Kayak, wah aku suka nulis lebih kayak gini nih Mbak. Itu kalau Mas Aldi sendiri tuh nulis apa biasanya? Nulis ilmiah sih Bang. Opini, esai, ya buku. Itu. Ada nggak pengalaman yang paling menarik ketika proses penulisan itu? Yang mungkin nantinya akan Mas Aldi ceritakan ke anak cucu. Mungkin menariknya kalau dihubungkan dengan pengalaman eksistensial tadi. Soalnya saya juga, ya semua santri Kutub pasti mengalami itu Pak. Saya pernah 4 bulan nggak pegang uang sama sekali, hanya hidup dari teman ke teman gitu di Kutub. Tapi dalam keadaan begitu kan, salah satu-satunya jalan saya adalah hutang gitu. Tapi kan hutang harus harus dibayar, iya. Nah, kebetulan dalam suasana krisis itu ada yang menawarkan ke saya bagaimana kalau nerjemah kitab gitu. Akhirnya ya sekitar 3 sampai 4 kitab berhasil diterjemah, dan dari situ saya bisa melunasi hutang saya dan bahkan bisa syukuran juga ke teman-teman gitu. Syukuran juga. Berbagi syukuran. Gitu. Itu rasa senangnya luar biasa ya Mas Aldi ya. Nah, kalau dari Mas Ais sendiri, ada nggak cerita unik selain mungkin tadi yang nggak makan 2 hari gitu. Terus pas jenis tulisan yang biasanya Mas Ais tulis itu apa ya? Dari jenis tulisan ya, aku lebih ini sih, karena kecenderungan aku tuh sastra ya. Akhirnya segala produk karya sastra aku coba geluti. Kayak puisi, cerpen, dan esai, itu semua aku geluti. Dan kalau hal-hal yang menarik, mungkin ini sih. Pertama ya pastilah aku kan penulis, katakanlah penulis muda lah, penulis awal, dan tiba-tiba dimuat di koran nasional atau Kompas, koran cetak, itu ngerasa banget lah kebahagiaannya itu. Terus mungkin kedua, gara-gara itu juga aku bisa diundang residensi kepenulisan di Gresik kemarin. Jadi aku rasa kebahagiaan dari tulisan itu, dari garapan, kerasa di akhir-akhir. Ya meskipun sebelumnya kayak gitulah struggle ya, harus survive, makan rujak gitu. Nah, kalau tidak rujak ya gorengan. Oh, oke. Kalau gorengan ini dari mana? Teman. Kumpulin. Kamu punya berapa? 1.000, aku 500, kumpulin dapat gorengan gitu. Waduh, pantesan ini teman-teman yang aku kenal ya, teman-teman Kutub itu benar-benar jago nulis. Kan sebenarnya terpaksa ya harus menulis. Lebih produktif. Tepatnya kami bisa karena terbiasa, kami terbiasa karena terpaksa. Oh iya. Memaksa. Nah, kadang ada nggak Kak Aldi anggota yang mungkin curhat ke Kak Aldi, kan sebagai ketua komunitas nih ya, struggle-nya mereka yang mungkin awal-awal nggak terbiasa menulis dan kemudian harus menjadi produktif dalam kepenulisan.
rata-rata keluhan teman-teman itu bukan di kepenulisan, meskipun juga banyak yang mengeluh itu, Pak. Tapi problem besarnya jarak. Rata-rata kan yang masuk ke Kutub itu mahasiswa dari kampus yang jaraknya jauh dari Kutub, terutama UIN gitu. Itu terkendala jarak, jarak. Selain jarak ya juga biaya. Setiap harinya kan beli bensin dan sebagainya itu. Sementara di Kutub wajib mandiri. Jadi itu sih keluhan klasik sudah dari dulu sampai sekarang, sehingga santri Kutub tidak terlalu banyak dari 15 ke 10 ke 15. Banyak yang bilang seandainya Kutub itu di dekat kampus-kampus besar, misalkan di Sleman gitu, di sekitar UIN dan UGM mungkin, pasti Kutub itu santrinya 100-an ke atas, karena memang banyak yang menaruh minat untuk mengenyam pendidikan ya, mengenyam dunia literasi di Kutub. Ya itu. Tapi ini ya ternyata yang aku pikirnya struggle paling banyak itu ada di kepenulisan, ternyata enggak juga ya. Enggak. Oke. Berarti sebenarnya setiap orang itu kayaknya bisa menulis ya, asalkan tadi membaca dan kemudian punya target-target gitu. Nah, kalau dari Kutub sendiri, apakah ada program-program, atau tadi aku juga ini ya sempat catat juga ada 2 subdivisi ya di Kutub itu. Yang pertama ada LSKY atau Lesehan Sastra Kutub Yogyakarta, dan juga LKKY, Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta. Nah, boleh dijelaskan nggak 2 subdivisi ini? Kalau saya mewakili LKKI ya. Kalau LSKI saya serahkan ke KAI. Oke. Kalau LKKI ya intinya fokus ke ilmiah itu, Pak. Bisa kajian tokoh atau kajian teori. Nah itu diselenggarakan 1 minggu 1 kali. Kemarin itu setiap malam Kamis, sekarang dipindah ke malam Rabu gitu. Intinya sih secara jadwal begitu. Yang paling menarik sih dari kegiatan literasi di Kutub menurut saya, baik dalam LKKI maupun LSKI, iklim diskusinya. Jadi di Kutub itu nyaris tidak ada satupun pemantik yang lolos dalam sensor diskusi gitu, karena pertanyaan teman-teman, tanggapannya kritis-kritis dan menukik gitu. Tapi justru dari begitu tumbuh nalar kritis dalam diri kami, tumbuh semangat belajar untuk lebih jauh dari dalam diri kami itu, karena memang ya itu, bahkan dulu itu kalau dari saking kuatnya iklim kritisisme di Kutub, sampai-sampai kalau tulisannya nggak memuaskan itu dirobek di depan orangnya. Wah. Tapi sih itu bukan dalam rangka menimbulkan efek emosional, enggak, justru itu seperti yang saya katakan tadi, upaya untuk membentuk mental setuju. Intelektual. Jadi secara umum mungkin begitu yang bisa saya sampaikan terkait LKKI. Mungkin awalnya shock, tapi kayak aku harus memperbaiki diriku nih, tulisanku nih, kayak gitu ya. Biasa gitu sih. Apalagi kalau ada senior Kutub datang ikut diskusi, pasti biasanya teman-teman bungkam. Tapi tetap bicara meskipun setengah berani, setengah takut gitu. Nah, berarti kayaknya kalau anggota komunitas Kutub nih kalau lagi ujian skripsi atau tesis nih kayaknya sebelumnya sudah pernah latihan ya di komunitas ya. Jadi nggak semenyeramkan itu, nggak segrogi itu mungkin kalau pas lagi ujian. Memang banyak beberapa santri Kutub yang junior bilang, saya kok selama ada di Kutub pas ke kuliah saya lebih berani bicara, lebih berani untuk berargumen gitu. Ada beberapa santri Kutub yang memang begitu, bukan beberapa sih, kayaknya banyak memang. Iya, bahkan semuanya akan seperti itu gitu, punya mental yang kuat gitu ketika presentasi, ujian, kemudian harus public speaking. Nah, itu terbentuk dari kegiatan-kegiatan yang tadi, harus mentalnya harus kuat gitu ketika diskusi, mengkaji sastra, mengkaji tokoh kayak gitu. Nah, kalau dari LSKY. Di Lesehan Sastra Kutub sendiri, kebetulan saya didampuk sama ini ya, jadi koordinator. Emang ini sih, kami lebih fokus ke beberapa hal. Pertama kayak mengkaji karya-karya teman-teman. Misal puisi teman-teman nih mau dikaji,
misal Bang Aldi mengkaji dengan teorinya, teori yang kokoh gitu. Kalau teorinya nanti nggak kokoh, wah ini si pemantik bisa dibantai habis-habisan sama teman-teman. Artinya itu yang pertama. Yang kedua, biasa mengkaji ini buku-buku sastra terbaru kadang-kadang, atau buku sastra yang menurut kami monumental. Misalnya punyanya Joko Pinurbo yang kemarin tentang telepon genggam. Itu kan monumental bagi kami. Sebagai, terutama kan ada banyak juga yang menjadi penyair di komunitas kutub. Itu buku monumental yang harus selayaknya kami hayati bersama. Itu. Terus yang terakhir mungkin ini ya, mungkin ngundang beberapa pembicara dari luar. Misal kayak yang sebelumnya Mbak Ida ya, Mbak Evi Idawati. Ya itu terus Pak Budi Setiawan gitu. Itu bukunya dikaji di Komunitas Kutub dan melahirkan berbagai macam pemikiran lah, atau katakanlah sejauh mana sih tonggak sastra Indonesia itu ke depan. Nah itu yang jadi fokus utama kami gitu. Ya semacam itulah. Kalau lesehan sastra setiap hari apa nih? Kalau lesehan sastra sendiri itu setiap malam Selasa. Dan yang menjadi menarik juga di lesehan sastra itu mungkin ini ya. Selain pakai esai, itu juga akan ada pembacaan puisi bergilir. Nah, tadarus puisi ya semacam itulah. Sehingga apa ya? Sehingga kita bisa ngerasain lah sastra itu kayak gimana sih gitu, lewat pembacaan puisi itu. Penghayatannya di situ sih. Ya itu aja. Wah. Menunaikan ibadah puisi. Iya. Mirip karyanya Jokpin ini ya. Nah, tadi tentang lembaga kajian kutub Yogyakarta dan juga lesehan sastra kutub gitu. Kalau misalkan ada dari luar anggota, dalam arti yang tidak menjadi santri, katanya boleh ya untuk ikut kegiatannya kutub. Berarti bisa masuk ke dua subdivisi ini. Iya, bebas memang. Bahkan kemarin kami sempat mengadakan diskusi LKKI sama LSKI itu di Alkit. Di alun-alun Kidul. Iya, biar kutub lebih dikenal dan juga lebih banyak yang ikut diskusi sehingga kan bisa lebih antusias gitu. Jadi ini ya juga pengen mungkin mewadahi teman-teman yang mungkin agak jauh jaraknya kalau ke tempat komunitas kutub, biar tengah-tengah ya diambil ke alun-alun itu tadi. Nah kemarin kalau nggak salah sempet ya di tahun berapa ya itu yang kutub ngadain kayak bootcamp menulis. Iya, 2021 akhir dan 2021 akhir dan 2023 kemarin. Intinya saya agak lupa gimana. Intinya dua tuh, ada kutub writing camp, ada festival, bukan festival, kemah literasi nasional. Kalau kutub writing camp itu memang awalnya mau sambil kemah, tapi karena tidak memungkinkan sehingga kemudian diadakan secara pindah-pindah tempat. Nah, tahun berikutnya itu kami mengadakan kemah literasi nasional dengan bekerja sama bersama Ikatan Alumni Anokoya. Jadi dari kerjasama itu kemudian diadakan KLN itu yang bertempat di Kecamatan Turi. Nah ini ada cerita sedikit sih. Aku tuh pernah pengen ikutan yang kutub writing camp. Yang pertama itu. Iya tuh, aku udah ikut ngisi kayak formulirnya gitu. Terus kan dimasukin ke grup ya. Dan itu banyak banget yang daftar. Sampai ketika diseleksi pakai tulisan ya. Kan otomatis karena banyaknya yang daftar. Jadi kayak si panitia juga mohon maaf ya jika tidak semua karya bisa ini lolos kayak gitu-gitu. Peminatnya banyak banget karena memang narasumbernya untuk writing camp aja keren-keren kayak gitu. Nah itu kutub memang benar-benar ini ya concern banget buat bikin kegiatan yang bermanfaat juga buat teman-teman, terutama mengasah
tulisan mereka juga sih. Itu aja diseleksinya pakai tulisan loh itu. Keren. Mungkin itu akan kami usahakan untuk jadi program tahunan. Karena itu rame banget waktu itu beneran, sampai kayak panitia tuh minta maaf banget, ini semua nggak semua karya bisa lolos kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman yang mau join kegiatan di Kutub berarti langsung datang aja ya. Kalau misalkan, dan infonya juga ada di ini ya, Instagram komunitas Kutub ya. Oke. Pantengin aja gitu. DM aja ya kalau misalkan mau tanya-tanya gitu ya, gitu. Nah, komunitas Kutub juga punya YouTube channel kan ya? Punya. Itu juga masih aktif kan? Masih, tapi masih nunggu waktu yang tepat untuk lebih progres lagi gitu. Karena memang salah satu kendalanya ya di Kutub kan tidak satu orang tidak menetap sampai bertahun-tahun gitu Pak. Mungkin 1-2 tahun udah memilih jadi, sebenarnya bukan jadi alumni tapi jadi senior gitu kalau di Kutub. Gak ada istilahnya alumni. Nah di situ kadang menjadi kendala untuk beberapa kegiatan. Tapi memang ke depan Kutub sudah merancang beberapa rencana untuk lebih maju ke depannya itu. Kan Kutub yang paling era emasnya Kutub ya menurut para senior saksi sejarah yang pernah menututi hidupnya pendiri, Kutub yang paling hebat itu ya Kutub pada masanya pendiri, ketika pendiri masih ya bersama kami gitu. Nah masa-masa itu hendak kami hidupkan lagi dari sekarang dan seterusnya gitu. Ya. Nah itu luar biasa semangatnya ya buat seperti pengen bikin komunitas ini semakin baik kayak gitu ya, kayak semangat para pendirinya gitu. Iya. Nah ini tadi sebenarnya sebelum kita mulai podcast itu udah spill nih kegiatan di akhir tahun ini penutup. Nah boleh di spill lagi nggak biar semakin meluas gitu? Kamu mau silakan aja. Iya memang kan udah berapa hari lagi ya tahun baru ini. Iya benar, tidak lama loh ini akan menutup tahun 2023. Nah, gimana Kutub ini kegiatan akhir tahun? Malam Selasa ini kami akan ngadain bedah bukunya Jamie Batintikal itu. Penyair muda Jogja ya yang sekarang lagi cukup booming gitu. Nah, kebetulan Jamie juga sahabat kami dari komunitas yang juga sahabat kami, Jejak Imaji gitu. Jadi Kutub sama Jejak Imaji sudah sahabatan sejak dulu jauh sebelum kami mengenal apa itu Kutub gitu. Nah, bedah buku itu sih sebenarnya lebih ke mempererat silaturahim antar sahabat gitu. Jadi di malam Selasa nanti ada bedah buku, ada pembacaan tadarus puisi, dan yang paling penting kata Jamie dan ya juga kata kami itu nanti makan-makan. Nah. Jadi yang paling itu makan-makannya itu, karena memang itu acara silaturahim gitu. Siapapun boleh datang. Boleh datang. Karena itu acara penutup tahun, jadi eman-eman lah kalau nggak hadir gitu. Iya. Mungkin ini aja tak sepil juga. Boleh Kak. Pembicaranya itu ya lumayan keren banget. Aku kira keren banget lah. Pembicaranya itu dosen di Purwokerto, Muhammadiyah Purwokerto, Ilham Rabbani. Beliau udah malang melintang lah di sastra Jogja. Dan yang kedua Muhammad Ali Fakih, penyair kawakan dengan magnumnya opusnya Ceracau Si Gila. Nah, dan kami juga mengajak beberapa kawan-kawan untuk membaca puisi kan. Selain mungkin ada kawan-kawan lain yang pengen open mic, kami juga mengundang beberapa orang termasuk Pelanco Surya Archi. Itu kemarin juara 2 FKY. Waduh, FKY apa? Festival Sastra Jogja itu. Nah, itu juara 2 kemarin. Dan beberapa lainnya seperti itu. Ya, aku kira harus datang ya. Iya, benar. Harus datang teman-teman untuk terutama mbaknya juga. Oh, iya. Iya, harus datang ini karena ini acara di akhir tahun ya. Nanti
ada lagi pun tahun 2024 ya. Jadi Mungkin aja. Nanti ada kembang apinya. iya, luar biasa. Ini boleh disampaikan dari Kak Ais sama Kak Aldi, mungkin Kak Ais dulu. Menurut Kak Ais, apa sih yang paling Kak Ais dapatkan dari bergabung di komunitas Kutub? Bergabung di komunitas Kutub, aku ngerasa ini ya, lebih jernih memaknai hidup. Itu aja sih. Karena aku merasa hal-hal yang terkadang aku sepelekan lah, akhirnya lebih dipahami dengan makna yang lebih besar. Nah itu sih, itu yang paling aku dapetin lah di Kutub. Ya selain literasi dan lain semacamnya, aku lebih sukanya bilang lebih jernih memaknai hidup. Itu aja sih. Lebih jernih memaknai hidup. Kalau Kak Aldi? 3 sih menurut saya. Pertama ya mental perjuangan, karena di Kutub kita dituntut untuk mandiri gitu. Jadi bahkan saya sering kali bilang ya ke teman-teman, termasuk ke diri saya terutama, di Kutub itu tidak boleh minta kiriman. Kalau misalkan terpaksa harus dianggap hutang. Kalau sekiranya jadi karena hutang maka wajib dilunasi. Memang nggak ada aturan langsung di Kutub terkait kalau misalkan melanggar, tapi yang pasti siap nanti kalau ke akhirat berjumpa dengan pendiri Kutub, kamu siap nggak dipertanggungjawabkan sebagai santri gitu. Dan yang kedua sih yang saya dapatkan mental rasa kekeluargaan gitu. Oh iya betul. Di Kutub itu sedikit ataupun banyak harus dibagikan gitu. Jadi dari situ saya merasakan apa ya, kemanusiaan kita kayak benar-benar dilatih di situ. Dan yang terakhir itu pola pikir. Dari diskusi Kutub, pembacaan, diskusi dengan senior, ada banyak sekali wawasan yang saya dapatkan dan sangat membentuk pola pikir saya gitu. Ya itu kira-kira. Wah, luar biasa ya. Jadi aku yakin pasti anggota Kutub lainnya hampir-hampir sama dengan apa yang dirasakan sebagai anggota kayak gitu. Karena biasanya itu kita kalau udah gabung di komunitas biasanya itu ada feeling yang sama, terus habis itu kayak misterinya dapet. Jadi perwakilan dari anggota aja udah kayak gini nih kesannya ikut komunitas kayak gitu ya. Itu sudah mencerminkan bagaimana suatu komunitas itu makna dari anggotanya gitu. Terima kasih banyak Kak Aldi dan juga Kak Ais udah main di Bincang Seru Komunitas, kolaborasi Padepokan Asa dan juga Wonder Home Library. Semoga kita bisa ketemu di acara Kutub tadi bedah buku hari Senin pukul berapa ya? Hari Senin jam 20 WIB. 20 habis Isya lah gitu. Habis Isya ya, langsung rame-rame ke komunitas Kutub. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di Bincang Seru Komunitas lainnya. Terima kasih Wonder People dan juga kawan Padepokan.